Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviarti dari Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pernahkah teman-teman merasa bahwa perempuan memiliki banyak aturan agama yang ditujukan kepada kita, bahkan lebih berat dan sering terasa tidak adil? Kita sering dengar bahwa kalimat-kalimat seperti ini, perempuan harus selalu taat kepada suami, kemudian dan perempuan harus diam dan sabar bahkan kalau disakiti. Nah, tapi pernah gak kamu bertanya, benarkah semua itu ajaran-ajaran dari agama Islam? Atau bisa jadi itu hanya hasil dari tafsir yang terlalu sempit dan berat sebelah. Nah, di sini buku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, buku ini akan kita bahas, di mana ini adalah karya dari Profesor Dr. Nurun Najwa, MAG, di mana beliau adalah seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang berjudul Dehumanisasi Perempuan dalam Bingkai Agama dalam kurung hadis. Nah, dalam buku ini Profesor Nur Najwa menyampaikan bahwa banyak hal-hal yang sangat penting, bahwa banyak hadis terutama yang berkaitan dengan perempuan telah ditafsirkan dan disampaikan dalam bentuk yang tidak adil dan bahkan merendahkan perempuan. Masalah utamanya bukan pada teks hadis itu sendiri, tapi cara manusia menafsirkan hadis, apalagi penafsiran itu selama berabad-abad didominasi oleh perspektif laki-laki dalam budaya yang sangat patriarkis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa dehumanisasi perempuan terjadi dalam banyak bentuk. Profesor Nur Najwa menyebut 5 bentuk dehumanisasi yang paling umum. Yang pertama ada subordinasi, di mana perempuan lebih rendah, tidak layak mengambil keputusan bahkan untuk dirinya sendiri. Misalnya perempuan tidak boleh menikah sendiri, tidak bisa menjadi wali atau saksi nikah, dan harus selalu izin kepada suami. Kedua itu ada kekerasan, di mana baik secara verbal maupun fisik, beberapa hadis sering dijadikan dalil bahwa suami boleh memukul istri, kemudian boleh menalak sepihak, bahkan bahwa istri harus siap melayani suami kapanpun. Kemudian nomor 3 itu ada marginalisasi, di mana perempuan dijauhkan dari peran publik, dianggap hanya pantas di rumah. Dalam warisan pun perempuan mendapat bagian lebih kecil. Kemudian nomor 4, double burden, di mana perempuan dituntut sukses di ranah domestik dan publik, tapi tetap dianggap tidak cukup berkontribusi. Kemudian nomor 5 itu adalah stereotype negatif, di mana perempuan sering dilabeli sebagai lemah, emosional, penyebab masalah, bahkan dianggap tidak bisa berpikir rasional. Semua ini menjadi dasar pembenaran atas berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, dan ironinya seringkali dilakukan atas nama agama. Dalam literatur hadis klasik, Profesor Nur Najwa mengumpulkan 28 tema hadis yang bisa ditafsirkan secara literal, bisa memperkuat praktik dehumanisasi perempuan. Misalnya, hadis yang menyatakan istri harus sujud kepada suami. Kemudian hadis yang menyatakan bahwa perempuan dilaknat jika menolak ajakan suami. Kemudian hadis tentang bolehnya suami memukul istri. Kemudian hadis yang menjadikan laki-laki sebagai satu-satunya pemimpin di rumah tangga. Nah, Profesor Nur Najwa menjelaskan hadis-hadis ini tidak bisa dipahami secara lepas dari konteks sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, masyarakat yang sangat patriarki, dan di mana perempuan saat itu bahkan tidak dianggap sebagai manusia utuh. Yang menarik dan menyedihkan lagi, di mana Profesor Nur Najwa juga mengkritisi peran penceramah perempuan dan daiyah yang secara tidak sadar justru ikut
melanggengkan pandangan patriarkis. Nah, disinilah buku ini membawa harapan. Profesor Nurul Najwa menawarkan pendekatan hermeneutika berperspektif keadilan gender, yaitu membaca hadis secara tematik, komprehensif, dan konstekstual, di mana kita diajak untuk membaca ulang hadis dengan mempertimbangkan konteks sejarah Arab masa Nabi. Kemudian menggabungkan berbagai riwayat agar tidak mengambil satu hadis secara mentah. Kemudian menangkap pesan utama dari Nabi, yakni kasih sayang, keadilan, dan pemuliaan terhadap perempuan. Karena pada dasarnya ajaran Islam datang untuk menghapus praktik tidak manusiawi terhadap perempuan, bukan untuk melanggengkannya. Teman-teman, sebagai perempuan atau bahkan sebagai manusia, kita semua punya hak untuk dimanusiakan. Agama tidak pernah datang untuk menindas, tapi tafsir manusia, jika tidak hati-hati, bisa digunakan untuk menindas sesama. Jadi, jangan takut bertanya, jangan takut berpikir ulang. Belajar agama bukan hanya soal hafalan, tapi juga keberanian untuk berpikir adil dan benar. Dan itulah yang ingin disuarakan oleh buku ini. Buku yang ditulis bukan untuk memberontak pada agama, tapi untuk mengajak kita kembali pada semangat awal Islam memanusiakan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.